Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jemaah salat asar yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini kita masih bisa bersilaturahim sekaligus memanfaatkan beberapa waktu untuk merenungkan pesan-pesan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita tidak ingin tidak bahagia gitu. Jadi semuanya ingin bahagia. Bahagia dunianya juga bahagia akhiratnya. Itu sebabnya doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat selalu kita mohonkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan. Puncak kebaikan itu ya kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Jauhkan dari api neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW memberikan resep. Ada 4 hal yang membuat manusia itu bahagia. Maka tidak semata-mata kita tunggu, tapi kita harus berjuang agar meraih kebahagiaan itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, min sa'adati bani Adam, yang bikin anak manusia bahagia itu yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Itu artinya kalau kita ingin bahagia juga harus berjuang mendapatkan pasangan hidup yang sholihah. Bukan cantiknya, bukan pinternya gitu ya. Waktu cantik-cantiknya diberi istri itu ya bahagia banget. Tahu ternyata suka belanja, mulai kesusahan Bapak Ibu gitu ya. Apalagi pas belanja dilirik orang terus, Bapak Ibu semakin sumpek, sesuk nera usah melu mangkat blonjo, Pak saya saja yang belanja. Diajak baik angel, nah itu mulai ketidaktaatan. Jadi yang ideal itu ya yang sholihah tadi itu ya, sholihah. Sudah tentu Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, berharap punya istri sholihah. Tidak cukup hanya menunggu, tapi harus berjuang. Iya. Tidak mungkin calon istri sholihah, hafidho, santri terus ngapek preman itu ya tidak mungkin. Maka ya kita sendiri harus menata diri cocok buat para calon istri yang sholihah. Artinya ya berjuang agar mendapatkan istri sholihah, ya dirinya sendiri harus sholeh sehingga pantas buat calon istri yang sholihah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, pesan Nabi tadi ada benernya. Kalau kita berjuang untuk mendapatkan pasangan yang sholihah, kalaupun sholihahnya tidak instan dari awal, ya sekarang setelah diberi istri, bagaimana dipermak jadi istri yang sholihah, nah, itu minimal. Nah, kalau kok susah disolehahkan ya ditukar tambahkan gitu.
Basa kasar ya gak enak. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama kata Rasulullah, al-mar'atus sholihah. Yang kedua kata Rasulullah, wal maskanus sholih. Yang membuat bahagia manusia itu kalau punya tempat tinggal yang sholeh, tempat tinggal yang cocok. Nah, tempat tinggal yang cocok itu adalah tempat tinggal yang betul-betul membuat siapapun yang tinggal di dalamnya nyaman. Nah, itu bukan persoalan gedung bertingkatnya, bukan persoalan mewah interiornya maupun eksteriornya, tetapi yang bikin betah siapapun yang tinggal di dalamnya. Betapa kita melihat ada orang-orang yang tumbuh dengan baik, nyaman, tenang, sekalipun digubuk reot. Nah gitu. Tapi juga ada yang sebaliknya, rumahnya juga sudah banyak, gedung bertingkat, tapi ya keluarganya berantakan. Nah, itu artinya rumah yang banyak tadi dan mewah tadi belum soleh. Kalau dalam hadis yang lain, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Itu artinya rumahnya itu belum lapang, masih sempit. Sekalipun banyak, sekalipun luas, sekalipun banyak ruangnya. Karena siapapun yang tinggal di dalamnya tidak betah, pengennya cepat keluar dari rumah. Itu namanya rumahnya belum lapang untuk keluarganya. Jadi bukan tuntutan untuk memperluas areal rumah, tapi bagaimana memperluas isi rumah itu betah di dalam rumah kita. Maka komunikasi, kemudian juga relasi yang baik ada di dalamnya itu ya harus dibangun dengan sebaik mungkin. Seperti moto baiti jannati, rumahku surgaku. Sehingga apapun yang menjadi masalah di luar, pinginnya segera pulang ke rumah, selesai. Tapi kalau sampean kira ono masalah malah rawani mulai, berarti rumah sampean belum baiti jannati, masih penuh masalah. Semakin kita ingin cepat pulang ke rumah, kalau ada masalah berarti rumahmu betul-betul sudah jadi surga bagi penghuni. Termasuk anak-anak kok ternyata pulang sekolah ndak langsung pulang, pinginnya main, di rumahmu ada masalah. Nah, itu. Menciptakan rumah sebagai surga bagi penghuni di dalamnya adalah tugas kita bersama. Nah, itu kata Rasulullah, rumah yang luas, rumah yang soleh. Yang ketiga kata Rasulullah, wal markabus soleh, kendaraan, tunggangan, transportasi yang soleh, yang cocok. Ini juga tidak sedang bicara soal kemewahan kendaraannya, tapi fungsional dan ya terpenuhi saja sarana untuk mencapai tujuan kita. Misalnya mau sekolah ono kendaraan, mau ke kantor ada fasilitasnya. Maka sekarang kalau kita mencari rumah pun di mana yang kira-kira transportasinya mudah, karena ini bagian dari tuntutan kebahagiaan seseorang. Lagi metu disambut flider atau apa, langsung sampai di kantor. Bukan karena kendaraannya yang mewah. Kalau sudah kendaraannya Mercy, tapi rupanya tiap 2 minggu sekali harus masuk bengkel dorong, mesti menyusahkan gitu. Tapi yang kira-kira cocok, namanya kendaraan yang cocok.
Makanya kan orang-orang yang di desa pegunungan tidak ada jalan aspal, ya kendaraan paling cocok ya kuda, sapi, tenang. Bawa mobil malah tidak bisa masuk. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah kemudian yang keempat, kata Rasulullah ditambahkan wal jarus soleh. Sebahagia manusia itu kalau memiliki tetangga yang soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, itu maknanya bahwa manusia itu bahagia tidak cukup hanya dengan memenuhi hajat dirinya sendiri tanpa yang lain, tapi harus bisa hidup bersama yang lain. Dan bahagianya orang saat punya tetangga yang soleh juga. Ya. Tetangga yang soleh itu adalah tetangga yang baik, yang bisa berkolaborasi lah dengan kita untuk memajukan masyarakat, atau ya setidak-tidaknya memberikan rasa nyaman saat kita meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Ini pun juga tidak bisa kita menuntut orang, tapi kita sendiri harus juga melakukan hal yang sama. Kita nuntut rumah kita aman dari orang lain, tapi kita tidak pernah memberi rasa aman pada orang lain, tidak bisa. Tetangga kita akan menjaga aset kita kalau kita sendiri juga baik dengan masyarakat sekitar kita. Makanya kalau ada orang Jawa itu menggunakan ungkapan pager mangkok lebih kuat, lebih kokoh daripada pagar tembok, itu ya makna dibalik itu melakukan ya berbuat baiklah kepada tetangga, itu bagian dari benteng perlindungan terhadap rumah dan isi rumah kita. Karena kalau kita punya kebaikan pada tetangga, kita lupa ngunci rumah, itu biasanya tetangga juga care, peduli ya, dijagakan. Tapi kalau kita tidak punya kebaikan terhadap tetangga, tetangga juga tidak care ya, mau ketinggalan, mau diambil orang ya biarin aja. Urunan kampung aja nggak pernah kok, biarin gitu, juga ada. Nah itu, nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu 4 hal yang sifatnya menempel ya. Tapi ternyata di hadis yang lain kunci semua itu ada satu, Pak. Min sa'adati bani Adam, bahagianya anak manusia itu ridhohu bima qadallahu bi. Jadi puncaknya ternyata bagaimana dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Jadi ison rimo itu paling bahagia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi itu melibatkan pihak luar, ada rumah, ada kendaraan, ada pasangan, ada tetangga, tapi yang terakhir itu kuncinya dari dalam sendiri. Jadi bahagia, puncak bahagianya seseorang saat dia bisa menerima penetapan Allah terhadap kita saat ini seperti apa itu. Untuk bojo sing kaya ngono ya wis diterima, antem itu bahagia. Ya, tapi kalau janjane bojone ya wis apian, tapi atine belum terima, ya cek tolah-toleh, ndak akan bahagia. Rumah sebenarnya juga sudah layak, tenang, tapi bayangannya masih, kita menyebut kemaruk, pingin golek liya, pasti juga tidak akan bahagia. Demikian pula kendaraan sudah ada terfasilitasi, tapi masih pingin yang lebih lagi, maka dia tidak bisa mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Nah termasuk tadi tetangganya, jadi ya sudah banyak dan baik-baik dibandingkan yang tidak baik, tapi masih belum bisa menerima, pinginnya yang perfect misalnya,
ya dia tidak bisa bahagia. Ya. Makanya pernah saya ceritakan ada teman yang pindah-pindah rumah terus, asalnya di perkampungan. Loh, sekarang di mana? Di perumahan. Kenapa? Di kampung anak-anaknya nakal-nakal. Saya khawatir anak saya terpengaruh. Oh iya. Nah sekarang sudah di perumahan. Tidak mau pindah lagi. Ini juga mau pindah karena di perumahan tuh sumpek. Lah kenapa? Banyak iuran gitu. Jadi pikirannya mau macam-macam gitu. Jadi tidak bisa. Maka saya sarankan, cocoknya kamu itu kalau yang nggak ada iuran, nggak ada anak nakal, ada pemakaman gitu. Guru, ternyata gurunya malah kebenaran, tidak lama sebulan berikutnya meninggal betul Pak. Ya Allah, saya khawatir. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada banyak hal yang bisa kita upayakan agar kita meraih bahagia, tapi kuncinya ada di hati kita. Iso nerimo, insya Allah bahagia akan tercapai. Tapi kalau hati kita belum semeleh, ya itu terus tidak akan tercapai. Ya, saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, antaranya. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami silakan, monggo. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, jika tidak ada yang ingin disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.